Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Gadis itu langsung menghentikan langkah kakinya dan menoleh menatap pada sosok laki-laki yang sejak kemarin sedang ia hindari karena kesal. "Kamu marah sama aku, tanyanya dengan begitu lembut. Bintang langsung menghela nafasnya dengan berat. "Mau marah emang aku bisa, tapi kalau nggak marah aku juga kesel sama kamu. Kamu itu selalu kayak gini, kalau ada acara nggak pernah inget sama waktu. Kamu bilang iya, 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 dan iya. Aku dari bandara udah langsung ke mall loh. Aku udah beli tiket, bahkan aku udah nunggu kamu lama di sana. Tapi dengan mudahnya, dengan gampangnya, kamu bilang nggak bisa datang. Kamu pikirin aku nggak sih, Bim?" Omel Bintang panjang lebar. "Iya, aku tahu aku salah. Maaf," ujar laki-laki itu langsung meletakkan jari telunjuknya di bibir Bintang. "Kemarin itu dadakan. Aku harus nganterin adikku. Lain kali aku nggak akan kayak gitu lagi," imbuh Bima dengan penuh penyesalan. "Jangan marah lagi. Sebagai gantinya, kamu boleh minta apapun. Mau nonton lagi?" imbuh Bima yang masih menggenggam tangan Bintang. "Nggak mau, udah nggak mood buat nonton," jawab Bintang dengan ketus. "Ya udah, kalau gitu kita makan aja, gimana?" tawar Bima lagi, pantang menyerah. "Nggak mau juga, aku harus ke perpus buat nyelesain tugas dari Bu Teti," kata Bintang langsung memanyunkan bibirnya. "Tugas apa?" tanya laki-laki bernama Bima itu mengerutkan dahi. "Nih, suruh nyari materi ini." Bintang menunjukkan sebuah buku tulis miliknya yang sudah berisi catatan yang akan ia kerjakan. Gadis itu memang tidak pernah bisa marah berkepanjangan dengan kekasihnya. "Aku temenin kamu aja, ayo." "Nggak mau kamu ke kantin aja sana sendiri," balas Bintang dengan ketus. "Pasti belum makan kan?" tanyanya walau sedang marah, namun ia masih tetap memperhatikan kekasihnya. Entah mengapa Bima seolah memiliki magnet tersendiri, meskipun laki-laki itu selalu membuat Bintang kesal atau membuatnya marah. Namun setiap kali Bima merayunya, ia begitu mudah untuk luluh dan memaafkan laki-laki itu. Terlebih saat tahu bahwa kekasihnya itu selalu mengabaikan soal perutnya sendiri. Bahkan tak jarang saking sibuknya Bima dengan kegiatan OSIS, laki-laki itu kerap sakit lantaran mahnya kambuh. Itulah mengapa Bintang selalu cerewet untuk mengingatkan laki-laki itu untuk makan. "Aku bisa makan nanti, yang penting kamu udah gak marah sama aku. Ayo," ucap Bima segera menggandeng tangan Bintang dan mengajaknya menuju perpustakaan. Namun gadis itu menolak. "Aku ngambek nih," ancam Bintang seketika membuat gerakan tangan Bima terhenti. "Bukannya kamu udah ngambek?" tanyanya menahan tawa. "Tahu pokoknya aku mau fokus sama tugas Bu Tet. Kamu makan sendiri atau aku tambah ngambek. Awas aja kalau nggak makan." Setelah mengatakan itu, Bintang segera berlari menuju perpustakaan. Sementara Bima hanya mampu tersenyum dan menggelengkan kepalanya melihat kekasihnya sudah semakin menjauh dan berbelok di sebuah lorong. Dan setelah ia tidak melihat Bintang lagi, ia juga memutar badan menuju kantin yang memang berlawanan arah dengan letak perpustakaan. Oh, jadi itu," ucap seorang gadis menatap pada Bima yang baru berjalan beberapa langkah. "Berisik, sana pergi," usirnya dan semakin mempercepat langkah kakinya. "Tungguin gua lapar tahu," pekik gadis itu dan langsung mengejar langkah kaki Bima. "Lapar tinggal makan, kamu gak jadi miskin kan? Baru juga berapa hari."
Anjir, enak aja. Ya enggak sih, tapi ternyata kebutuhan gue lebih banyak dari yang gue bayangin. Jadi gue mau hemat. Traktir ya, katanya menatap Bima dengan sangat antusias. Lo kan tahu kalau gue udah nggak dapet jatah lagi. Masa ketua OSIS pelit sih? Rengeknya lagi, serta merangkul manja pada lengan Bima hingga membuat beberapa siswa dan siswi yang melihat interaksi keduanya mengerutkan dahi, seolah mendapatkan bahan baru untuk bergosip pria. Bagaimana tidak, Bima terkenal sebagai kekasih bintang, namun kini laki-laki itu malah berjalan begitu mesra dan manja dengan seorang siswi baru di sekolah. Tanpa keduanya sadari bahwa sejak tadi Bintang sempat ingin mengurungkan niat dan berbalik untuk menemani Bima ke kantin terlebih dulu. Siapa dia? Gumamnya menatap sendu pada kekasihnya yang tengah berjalan bersama dengan seorang gadis. Dor, pekik Valen dan Jihan secara bersamaan mengejutkan Bintang dari belakang. Apaan sih? Sahut Bintang dengan ketus tanpa menatap ke arah dua sahabatnya, karena kini pandangan matanya masih tertuju pada sosok kekasihnya yang tengah berjalan berdampingan dengan gadis lain. Cie, cemburu, goda Valen mencolak-colek pipi Bintang karena untuk pertama kalinya sahabatnya itu merasa cemburu. Ya, selama berpacaran dengan Bima, Bintang tidak pernah merasa kesal atau cemburu pada gadis manapun, bahkan kepada Tania, gadis tomboy yang menjadi wakil OSIS yang selalu mengekor dan kemana-mana dengan Bima. Bintang tidak pernah merasa cemburu. Namun berbeda dengan saat ini. Ia akui ia merasa cemburu saat melihat kekasihnya bergandengan manja dengan seorang gadis lain, yang tak lain adalah anak baru di sekolahnya. Itu bukannya anak baru di kelas sebelah ya? Tanya Jihan saat melihat gerak tubuh gadis yang sedang merangkul lengan kekasih dari sahabatnya. Kalian berdua kenal? Tanya Bintang langsung menatap ke arah Jihan. Ya nggak kenal sih, cuma yang gue tahu dia itu anak baru yang pindah beberapa hari yang lalu. Sama itu siapa sih? Kan beberapa hari kemarin ada 2 anak pindahan. Dari mana? Tahu gue juga lupa dan nggak terlalu merhatiin info yang beredar. Intinya mereka berdua sepasang gitulah. Si cewek namanya Riana di kelas 12 IPA 3 dan si cowok kalau nggak salah namanya Raka, kelas 12 IPA 1, sekelas sama Bima. Jelas Jihan panjang lebar. Bintang tidak menyangka bahwa ternyata sahabatnya begitu up to date soal anak baru yang baru beberapa hari memasuki sekolahnya. Namun satu hal yang tidak Bintang ketahui tentang siapa anak baru itu, mengapa bisa langsung dekat dengan Bima, padahal Bintang sangat tahu bahwa kekasihnya sangat sulit untuk berinteraksi dengan orang baru kecuali dirinya. Kayaknya lo ngefans sama mereka ya, Ji? Tanya Valen terkekeh. Sialan, bukan sih. Gue cuma ngefans sama cowoknya aja. Ganteng tahu, jawab Jihan terkekeh. Coba deh Bin, kalau lo ngapel ke kelas Bima, salamin salam gue ke Raka dan sekaligus mintain nomornya. Ya kali aja ada lowongan gitu. Imbuh Jihan dengan tatapan berbinar menatap sahabatnya. Bintang langsung menghela nafasnya dengan begitu kasar. Ia sedang kesal dan marah kepada Bima dekat dengan gadis lain. Dan kini kedua sahabatnya bukan menghibur, namun justru semakin memanas-manasinya, membuat hatinya semakin bergemuruh. Salam aja sendiri, gue sibuk, seru Bintang marah dan langsung berbalik untuk kembali melanjutkan niatnya pergi ke perpustakaan. Lah, marah beneran dia. Gue kira dia gak pernah cemburu loh, ucap Valen mengerjapkan matanya berulang kali. Biar bagaimanapun dia sahabat kita, Val. Dia masih manusia dan dia juga perempuan.
di mana hatinya begitu lembut seperti kita. Jadi wajar kalau dia cemburu, jawab Jihan terkekeh. Mending kita susul, kasihan daripada nanti dia lompat dari jendela atas, bahaya. Dan benar saja seperti dugaan Valen dan Jihan bahwa Bintang tidak bisa berkonsentrasi, pikirannya melayang entah kemana, sedangkan tangannya sudah memegang sebuah buku yang ia buka. Seharusnya ia membaca dan menyalin tugas itu ke bukunya, namun tatapan matanya begitu kosong hingga tidak ada satu kata pun yang ia baca dari buku itu. Nah kan, anak orang kesambet, celetuk Jihan langsung menghela nafasnya berat. Sayang, sebuah suara dari arah belakang Bintang seketika membuyarkan lamunan gadis itu. Tak hanya Bintang, namun kedua sahabatnya juga seketika langsung menoleh ke arah sumber suara.